Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, apa kabar teman-teman hari ini? Semoga sehat selalu ya. Perkenalkan, saya Mulia Rahmi, mahasiswi dari kampus IAI Langsa Program Studi Hukum Tata Negara Islam. Dalam kesempatan ini, saya ingin membahas tentang kesetaraan gender di Aceh dengan judul Wanita Aceh dalam Lintas Sejarah, Menolak Patriarki Politik. Teman-teman, pernahkah Anda mendengar istilah patriarki politik? Apa sih itu patriarki politik? Mau tahu? Yuk, dengerin aku terus ya. Aku bakal ceritain ke kalian apa itu patriarki politik dan gambaran perempuan-perempuan hebat dalam sejarah Aceh yang mendobrak stigma bahwa perempuan hanya dapat berada di rumah, mengurus urusan domestik saja. Tidak, melalui podcast ini saya ingin mengatakan bahwa perempuan juga mampu bekerja dan berkreativitas di ruang publik layaknya pria. Teman-teman pasti tahu kan, dua tokoh wanita terkenal dari Aceh yang dinobatkan sebagai pahlawan nasional. Ya, siapa lagi kalau bukan Cik Nyadin dan Cik Mutia. Kedua pahlawan ini telah merepresentasikan jati diri wanita Aceh yang tangguh, pemberani, namun tetap lembut, tegar, dan penyayang. Tapi tahu nggak, sebenarnya Aceh punya banyak perempuan hebat loh, yang berperan dalam pemerintahan, peperangan, dan sebagainya. Bahkan, jauh sebelum emansipasi wanita digaungkan, banyak wanita Aceh yang telah menerima kesetaraan sosial, setara dengan pria. Wanita Aceh menerima tanpa penolakan dari pemerintah dan kaum agamawan. Namun, sayangnya tidak banyak yang melirik tentang sejarah perempuan Aceh. Banyak gambaran perempuan Aceh hebat yang tidak terangkat ke ruang publik. Padahal, wanita Aceh dahulu banyak yang tampil dalam panggung sejarah, melebihi wanita-wanita dalam lingkup suku bangsa lainnya. Dalam buku yang berjudul Aceh, Sincraft mengatakan tidak ada bangsa yang berani berperang serta fanatik melebihi bangsa Aceh. Perempuan Aceh melebihi bangsa-bangsa lainnya dalam hal keberanian, seperti yang digambarkan dalam naskah drama karya penulis terkenal Indonesia, Helvetiana Rosa, yang menceritakan keteguhan hati seorang Mala, perempuan Aceh yang menolak keluar dari tanah kelahirannya. Hingga saat ini tercatat dalam sejarah Laksamana Laut perempuan hanyalah wanita Aceh, Kamala Hayati. Di lain kisah juga tertulis dalam sejarah bahwa Kesultanan Aceh pernah dipimpin oleh 4 ratu yang memerintah secara berturut-turut selama 60 tahun. Hal ini semakin membuktikan sebagai wanita Aceh kita tidak perlu takut untuk tampil ke ruang publik. Jadikanlah kisah perempuan-perempuan hebat ini sebagai panutan kita untuk tidak takut mengambil peran di ruang publik. Bicara tentang kesetaraan gender tak pernah terlepas dari istilah patriarki. Patriarki adalah suatu sistem sosial yang menempatkan pria memegang peran lebih besar dalam kepemimpinan, hak-hak sosial, dan penguasaan properti. Patriarki juga dapat terjadi di dunia politik. Ya, patriarki politik. Apa itu patriarki politik? Patriarki politik adalah ketika laki-laki lebih mendominasi di pemerintahan dan keterwakilan perempuan hanya sedikit, yang akhirnya menyebabkan pemikiran dari perspektif perempuan dapat hilang dan bahkan tidak terwakilkan. Jika di dalam legislatif keterlibatan perempuan masih kurang, maka bagaimana bisa suara perempuan akan terwakilkan? Oleh karenanya, keterlibatan perempuan dalam bidang politik harus diperjuangkan. Karena pada dasarnya semua orang berhak untuk mendapat kesempatan dalam kontestasi politik, tanpa adanya legitimasi bahwa yang berhak untuk hal tersebut hanyalah kaum laki-laki. Bagi perempuan Aceh yang sedang mendengarkan saya saat ini, ayo, marilah kita berpikir. Jika kita menilik pada sejarah,
perempuan Aceh di masa lalu, di zaman yang belum mengenal modernisasi. Perempuan-perempuan hebat ini telah membuktikan bahwa kita sebagai wanita juga berhak mengambil peran sosial, setara dengan pria, termasuk dalam pemerintahan. Lantas mengapa kita sebagai wanita yang hidup di abad 21, di masa di mana manusia telah beraktivitas dengan teknologi yang dapat mengakses pengetahuan dengan lebih mudah, seharusnya tidak perlu takut untuk ikut menyuarakan pemikiran kita di ruang publik. Ayo, ambil peranmu. Para wanita Aceh, ayo bangkit, berkarya, dan sumbangkan pikiran terbaikmu untuk membangun negeri ini. Wah, tidak terasa ya, kita sudah sampai di penghujung waktu. Semoga podcast ini bermanfaat dan menggugah kita semua untuk mendukung perjuangan kesetaraan gender di seluruh belahan dunia. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, apa kabar teman-teman hari ini? Semoga sehat selalu ya. Perkenalkan, saya Mulia Rahmi, mahasiswi dari kampus IAI Langsa Program Studi Hukum Tata Negara Islam. Dalam kesempatan ini, saya ingin membahas tentang kesetaraan gender di Aceh dengan judul Wanita Aceh dalam Lintas Sejarah, Menolak Patriarki Politik. Teman-teman, pernahkah Anda mendengar istilah patriarki politik? Apa sih itu patriarki politik? Mau tahu? Yuk, dengerin aku terus ya. Aku bakal ceritain ke kalian apa itu patriarki politik dan gambaran perempuan-perempuan hebat dalam sejarah Aceh yang mendobrak stigma bahwa perempuan hanya dapat berada di rumah, mengurus urusan domestik saja. Tidak, melalui podcast ini saya ingin mengatakan bahwa perempuan juga mampu bekerja dan berkreativitas di ruang publik layaknya pria. Teman-teman pasti tahu kan, dua tokoh wanita terkenal dari Aceh yang dinobatkan sebagai pahlawan nasional. Ya, siapa lagi kalau bukan Cip Nyadin dan Cip Mutia. Kedua pahlawan ini telah merepresentasikan jati diri wanita Aceh yang tangguh, pemberani, namun tetap lembut, tegar, dan penyayang. Tapi tahu nggak, sebenarnya Aceh punya banyak perempuan hebat loh, yang berperan dalam pemerintahan, peperangan, dan sebagainya. Bahkan, jauh sebelum emansipasi wanita digaungkan, banyak wanita Aceh yang telah menerima kesetaraan sosial, setara dengan pria. Wanita Aceh menerima tanpa penolakan dari pemerintah dan kaum agamawan. Namun, sayangnya tidak banyak yang melirik tentang sejarah perempuan Aceh. Banyak gambaran perempuan Aceh hebat yang tidak terangkat ke ruang publik. Padahal wanita Aceh dahulu banyak yang tampil dalam panggung sejarah, melebihi wanita-wanita dalam lingkup suku bangsa lainnya. Dalam buku yang berjudul Aceh, Sincraft mengatakan tidak ada bangsa yang berani berperang serta fanatik melebihi bangsa Aceh. Perempuan Aceh melebihi bangsa-bangsa lainnya dalam hal keberanian, seperti yang digambarkan dalam naskah drama karya penulis terkenal Indonesia, Helvetia Narasa, yang menceritakan keteguhan hati seorang Mala, perempuan Aceh yang menolak keluar dari tanah kelahirannya. Hingga saat ini tercatat dalam sejarah Laksamana Laut perempuan hanyalah wanita Aceh, Kamala Hayati. Di lain kisah juga tertulis dalam sejarah bahwa Kesultanan Aceh pernah dipimpin oleh 4 ratu yang memerintah secara berturut-turut selama 60 tahun. Hal ini semakin membuktikan sebagai wanita Aceh kita tidak perlu takut untuk tampil ke ruang publik. Jadikanlah kisah perempuan-perempuan hebat ini sebagai panutan kita untuk tidak takut mengambil peran di ruang publik. Bicara tentang kesetaraan gender tak pernah terlepas dari istilah patriarki.
Patriarki adalah suatu sistem sosial yang menempatkan pria memegang peran lebih besar dalam kepemimpinan, hak-hak sosial, dan penguasaan properti. Patriarki juga dapat terjadi di dunia politik. Ya, patriarki politik. Apa itu patriarki politik? Patriarki politik adalah ketika laki-laki lebih mendominasi di pemerintahan dan keterwakilan perempuan hanya sedikit, yang akhirnya menyebabkan pemikiran dari perspektif perempuan dapat hilang dan bahkan tidak terwakilkan. Jika di dalam legislatif keterlibatan perempuan masih kurang, maka bagaimana bisa suara perempuan akan terwakilkan? Oleh karenanya, keterlibatan perempuan dalam bidang politik harus diperjuangkan. Karena pada dasarnya semua orang berhak untuk mendapat kesempatan dalam kontestasi politik, tanpa adanya legitimasi bahwa yang berhak untuk hal tersebut hanyalah kaum laki-laki. Bagi perempuan Aceh yang sedang mendengarkan saya saat ini, ayo, marilah kita berpikir. Jika kita menilik pada sejarah, perempuan Aceh di masa lalu, di zaman yang belum mengenal modernisasi, perempuan-perempuan hebat ini telah membuktikan bahwa kita sebagai wanita juga berhak mengambil peran sosial setara dengan pria, termasuk dalam pemerintahan. Lantas mengapa kita sebagai wanita yang hidup di abad 21, di masa di mana manusia telah beraktivitas dengan teknologi yang dapat mengakses pengetahuan dengan lebih mudah, seharusnya tidak perlu takut untuk ikut menyuarakan pemikiran kita di ruang publik? Ayo, ambil peranmu. Para wanita Aceh, ayo bangkit, berkarya, dan sumbangkan pikiran terbaikmu untuk membangun negeri ini. Wah, tidak terasa ya, kita sudah sampai di penghujung waktu. Semoga podcast ini bermanfaat dan menggugah kita semua untuk mendukung perjuangan kesetaraan gender di seluruh belahan dunia. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.